Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, mahasiswa PTG tahun 2025 dari LPDK Universitas Islam Negeri Loksmawe dengan nomor NIM 20256100607. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di MA Sabilul Muhtadin kelas 10 dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terima kasih, selamat menyaksikan.
peserta didik dapat menjelaskan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menguraikan perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Pada konteks ini kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Namun Al-Quran masih bersifat mujmal atau universal atau juga global. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4 yang mutafak, yakni yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Nah, Al-Quran ini masih bersifat global. Ini diperlukan hadis-hadis sebagai penjelas yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pada konteks fungsi hadis terhadap Al-Quran ini tentu saja dipengaruhi kevalidan hadis dari hadis-hadis tersebut. Maksudnya hadis di sini fungsinya yakni untuk memperjelas fungsi ayat, memperjelas pesan-pesan Al-Quran yang masih mujmal menjadi lebih mudah dipahami atau lebih lengkap dalam rangka mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum dari ajaran Islam. Nah, tentunya dalam menafsirkan dan memfungsikan hadis ini tidak bisa sembarangan, karena harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten atau ahli di bidang ilmu tersebut. Nah, maka dari itu kita akan membahasnya pada hari ini. Lantas, apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yakni adalah bayan at-takrir. Jadi ada 4, yakni bayan at-takrir, bayan tafsir, bayan tasri, dan bayan nasyah. Jadi kita bahas yang pertama yakni bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah menetapkan atau juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi di sini hadis ini berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran ini semakin kokoh, semakin kuat, atau memperkuat, semakin jelas dari penjelasan hadis tersebut. Contohnya seperti ini. Contohnya yakni dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah yang berbunyi, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddu'a. Nah, memiliki makna tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Nah, fungsi hadis ini adalah mentakrir dan menetapkan atau menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi fungsi hadis ini adalah memperkuat dari Al-Maidah tadi dan dikuatkan oleh hadis. Jadi dalilnya ini ada 2, dalil dari Al-Quran dan dalil dari Al-Hadis. Kemudian yang kedua adalah bayan at-tafsir. Nah, bayan at-tafsir adalah
memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta di sini memberikan batasan-batasan atau prasyarat pada ayat-ayat yang bersifat takyid atau mutlak. Mungkin di dalam Al-Quran ini masih bersifat umum, sedangkan dalam konteks hadisnya ini diperinci atau dijelaskan secara mendetail, serta teknisnya itu bagaimana yang tidak jelas di dalam Al-Quran. Misalnya, contohnya memerintah orang beriman untuk sholat. Nah, secara teknis detailnya bagaimana sholat itu kan nggak tahu. Nah, ini jadi dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis. Nah, kalau contoh hadisnya seperti yang sangat masyhur kita dengar, yakni shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, dari hadis tersebut itu kan memiliki makna sholatlah sebagaimana kalian melihat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah dasar dari pengetahuan Islam. Sunnah Rasulullah SAW yang diberikan dan diinformasikan melalui hadis tentu memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan hadis tersebut. Hadis berfungsi memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan penjabaran hukum dan ajaran Islam. Menafsirkan dan membuktikan hadis tidak bisa sembarangan dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait dengan tentangnya. Untuk itu, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. A. Bayan dan takrir. Bayan dan takrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini, hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin
sebagai bayan atau tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau tafsir. Mungkin di dalam Al-Quran masih bersifat umum, sedangkan dalam hadis diperincikan dan didetailkan serta mentekniskan apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman untuk melaksanakan sholat mengenai teknis detail dan caranya. Hal ini diperjelas dengan hadis bagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Contoh hadis sebagai bayan atau tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Artinya, Rasulullah SAW didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong panah kecil tersebut dari pergelangan tangan. Hadis ini menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Al-Quran masih bersifat umum, mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang berfungsi mutlak. Mungkin di dalam Al-Quran masih bersifat umum, sedangkan dalam hadis diperinci dan didetailkan serta apa yang tidak dijelas dalam Al-Quran, misalnya memerintahkan orang beriman untuk melaksanakan sholat mengenai teknis detail dan caranya. Hal ini diperjelas dengan hadis sebagaimana yang telah Rasulullah lakukan. Contoh hadis sebagai bayan atau tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW hukum pencurian. Yang artinya Rasulullah SAW didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan, membolehkan manasah dengan syarat hadis harus mutawatir. Jadi di sini fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama tadi apa? Al-Takbir. Al-Takbir yaitu apa? Menetapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku yang diawasi pertama, memang berbagi makanan dengan teman kita berbeda. Perilaku ini baik karena dan berbuat dekat ini sebagai berbuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kita berkurang berkata, jelaskan bahwa perbuatan memberikan kebaikan yang diberkati. Dua, seseorang tetap sholat, bekerja atau suruh, kabar. Ini menunjukkan ketaatan kepada perintah sholat. Jadikanlah sholat setelah dalam Allah menjelaskan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Hadis ini menjelaskan pentingnya jaga salat seperti yang diperintahkan Al-Quran. Tiga, anak membantu orang tuanya di rumah merupakan perilaku terpuji dan menunjukkan pada orang tua berbuat baiklah kepada orang Terus memperjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah bermaksud pada ridho orang tua. Hadis ini menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua sangat ditekankan dalam Islam.